Tetua Yunxi, kalian semua adalah salah satu tetua paling berharga dari Patriark. Mengapa Anda melakukan hal yang memberontak dan mengandalkan anjing tua Yun Quan? Bahkan setelah mengetahui identitas yang terakhir, Yun Jun masih tampak sulit dipercaya. Suaranya berteriak dengan dingin. Adapun judul Yun Quan Yun Jun, 3 orang Yunxi tampaknya sedikit tidak senang, tetapi mereka tidak peduli lagi. Yun Jun, Holy Lord berkata, jika kamu bersedia untuk menyerah, dia akan menggunakanmu kembali. Yunxi sedikit menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Ya Tuhan, tidak pernah ada Holy Lord di keluarga Yunling kita. Pemimpin sebenarnya hanyalah Patriark. Yun Jun berteriak dengan dingin dan berkata dengan nada menghina. Kamu terlalu keras kepala, jadi di mana diri gadungan Yun Yao? Hanya di bawah kepemimpinan Holy Lord, keluargaku bisa menjadi lebih kuat. Seorang wanita tua dengan dingin mendengus di samping Yun Yin memiliki pandangan fanatisme di matanya. Biarkan orang lain menjadi anjing pelacak untuk memuaskan ambisimu. Pernahkah Anda berpikir tentang seperti apa klan kita yang tak terhitung jumlahnya di masa depan? Yun Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan sentuhan kesedihan dalam suaranya. Ketiga raksasa puncak ini memiliki posisi yang kuat di klan. Hari ini, bahkan mereka telah memberontak. Saya tidak tahu bahwa di antara klan Yunling, masih ada beberapa orang yang bisa berdiri teguh di pihak Yun Yao. HMPH, Holy Lord hanya menggunakan kekuatan orang lain itu saja. Setelah situasi di klan stabil, dia secara alami dapat mengabaikan hubungan ini. Yunxi dengan dingin mendengus, berkata, Yun Jun, jika kamu bijaksana, kamu akan menunggu untuk melihat Holy Lord bersamaku. Kalau tidak, kita hanya bisa mengorbankan cinta kita. Melihat penampilan mereka, Yun Jun sepertinya tidak bisa membantahnya. Dia tahu bahwa tetua dari 3 raksasa puncak telah dicuci otak secara menyeluruh oleh Yun dengan ambisi. Itu alasan bagus untuk menghancurkan kerabat. Sudah lama sejak saya melihat seseorang yang berbicara dengan sombong tentang ambisi saya. Dan tepat ketika kulit jelek Yun Jun menjadi ekstrim, tawa samar terdengar tiba-tiba dari belakangnya. Ketika semua orang saling memandang, mereka melihat sentuhan ironi di wajah Qin Yichen. Jelas, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Junior, apakah kamu berani berbuat baik kepada Holy Lord kita? Apakah kamu merasa lelah? Melihat Qin Yichen terlihat seperti ini, Yunxi dengan dingin mendengus. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Jika mereka tidak terungkap, Yunxi dan mereka tidak ingin menyerang mereka. Bagaimanapun, adalah prioritas utama untuk membawa Yun Yin kembali ke Yun Quan saat ini. Namun, karena mereka sudah menyadarinya, mereka juga tidak perlu terus bersembunyi. Selain itu, dari sudut pandang Yunxi dan 3 sesepuh lainnya, Qin Yichen sama sekali tidak peduli. Selama mereka mau, mereka dapat menanganinya kapan saja. Keluarkan Yun Yin, dan kemudian aku akan kembali dan memberitahumu apa yang Tuan Suci, temanku, bukan idenya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan. Apa? Tanda seru. Mendengar kata-kata kasar ini, Yunxi dan ketiga sesepuh semuanya sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka pria ini begitu tidak menarik. Saat ini, dia tidak tahu harus lari, bahkan berani mengejek mereka. Bahkan Yun Jun menjadi sedikit bermartabat saat ini. Meskipun dia sebelumnya telah melihat Qin Yichen membunuh 2 tetua senior suci dengan mudah, di hadapan 3 raksasa puncak ini, dia tidak memiliki harapan untuk yang terakhir. 3 raksasa puncak, kecuali Yun Yao datang sendiri, tidak ada yang bisa menyelesaikan kesulitannya. Sungguh junior yang gila. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tanda seru. Seorang wanita tua dengan dingin mendengus di samping Yun Yin. Dengan sedikit gerakan kakinya, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen 10 zang atau lebih. Hai, saat suara mendengus dingin jatuh, paksaan besar terpancar dari tubuh wanita tua itu, dan segera terselubung ke seberang Qin Yichen. Di bawah paksaan ini, wajah cantik Yun Jun tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat, dan tepat ketika dia ingin membiarkan Qin Yichen 2 melarikan diri, dari belakang, ada angin kencang yang bertiup. Suara itu datang. Sua. Di mata heran Yun Jun, tubuh Qin Yichen terlihat seperti lampu merah, lewat dari sisinya, dan melihat targetnya. Dia sebenarnya adalah wanita tua dari level raksasa puncak di sisi berlawanan. Yah, itu sebenarnya bisa bergerak di bawah kekuatan suciku. Pasti ada harta karun di junior ini yang menolak kekuatan suci. Melihat pemandangan ini, wanita tua itu juga sedikit terpana. Tampaknya tidak menyangka bahwa di bawah tekanannya sendiri, Qin Yichen dapat bergerak. Dan bahkan dengan kecepatan seperti itu, hanya dengan nafas pendek yang terakhir sudah ada di depannya. Tanda seru. Junior yang bodoh, karena kamu bertekad untuk mati, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan raksasa puncak. Wanita tua itu mencibir, telapak tangannya sedikit terangkat, dan awan kabut tebal keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, asal sejati antara surga dan bumi mendatanginya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, telapak tangannya menjadi sangat ilusi. Ada sedikit sinar terang di telapak tangan yang ilusif seperti awan, dari mana gelombang yang sangat mengerikan muncul. Seolah-olah, selama 1 telapak tangan difoto,
Saya bahkan takut pada pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Akan sangat terpukul. Bahkan di tempat. Hati-hati, itu ketenaran Yunxi. Yunzu Palem. Melihat ini, Yunjun mau tidak mau berseru. Sebagai anggota keluarga Yunling, dia juga tahu bahwa Yunsil, raksasa puncak ini, menunjukkan jurus ini. Betapa mengerikan kekuatan yang luar biasa itu. Namun, di hadapan pengingatnya, Qin Yichen tampak seolah-olah dia tidak mendengar, dan tubuhnya masih melesat ke arah Yunxi Elder seperti streamer. Jadi sepertinya beberapa poin tentang rasa kehancurannya sendiri. Junior, dengan senang hati kamu mati di bawahku. Melihat siluet yang semakin dekat, senyum di wajah wanita tua itu juga sangat dingin. Segera, lengannya sedikit gemetar, dan telapak tangannya menepuk Qin Yichen yang mendekat. Bang! Dengan gerakan telapak tangan itu, seluruh True Origin antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Gelombang yang menakutkan, dalam keadaan hancur, dengan marah menjauh dari Qin Yichen. Ketidaktahuan. Yunxi di belakang, malu-malu kepalanya dengan jijik, matanya penuh ironi. Raksasa puncak, bisakah junior semuda itu bisa bersaing? Di bawah tatapan mata semua orang, siluet yang melewati langit seperti komet akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan yang seperti awan.